Perkenalkan, nama saya Mila Novitasari. Saya mahasiswi dari Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada semester kali ini, yaitu pada mata kuliah Cyber Security Management, yaitu merangkum jurnal Informasi System for Supply Chain Management on Current Risks and Cyber Security. Berikut adalah agendanya. Yang pertama ada introduction, yang kedua ada types of vulnerabilities, ways to web attack, yang ketiga ada type of vulnerability, ways to conduct service attack, yang keempat ada conclusion. Pertama ada abstrak, yaitu studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi manajemen informasi yang paling efektif untuk perusahaan multi-komponen dengan fokus pada identifikasi risiko, manajemen risiko, dan keamanan cyber. Tujuan utama termasuk mengembangkan pendekatan baru untuk identifikasi risiko dan memprediksi risiko dalam kondisi risiko, dan mengusulkan solusi kompleks untuk manajemen data di sistem informasi. Pertama, introduction, yaitu Supply Chain Management atau SCM adalah pengaturan, perencanaan, pengendalian, dan realisasi aliran produk, mulai dari perancangan dan pembelian melalui produksi dan distribusi hingga konsumen akhir sesuai dengan persyaratan pasar untuk efektivitas biaya. SCM adalah sistem informasi yang dirancang untuk mengelola dan mengkoordinasikan semua keputusan pembelian, organisasi, dan distribusi produk dalam sebuah organisasi. Ini diperkenalkan pada tahun 1988 untuk dalam semua sistem ERP. SCM secara signifikan meningkatkan perencanaan produk perusahaan, mengurangi biaya logistik dan penggandaan, dan mencakup semua aspek pembelian, produksi, dan distribusi. Tugas-tugas yang dilaksanakan itu seperti pertama ada peningkatan tingkat layanan, yang kedua optimalisasi siklus produksi, yang ketiga mengurangi persediaan gudang, keempat meningkatkan produktivitas perusahaan, kelima bangkitkan profitabilitas, yang keenam ada pengendalian proses produksi. Yang kedua ada tips of vulnerabilities, ways to countable attack, yaitu aplikasi yang mungkin tidak diinginkan atau PUA, seperti ekstensi browser berbahaya, Trojan atau dropper dan loader, yaitu tautan ke spam web dan iklan palsu, yaitu kerentanan browser seperti JavaScript dan mesin rendering grafis pengendalian browser. Ada juga clickjacking dan metode lain yang digunakan untuk mengarahkan pengguna ke konten web palsu. Itu diantaranya ada spyware, yaitu dalam lingkungan perusahaan, spyware dapat menimbulkan risiko potensial seperti mencuri data pribadi dan perusahaan, membatasi fungsional sistem, menegakkan kontrol sistem, dan meningkatkan infeksi malware. B ada spyware business email compromise, yaitu konsep penipuan email perusahaan yang merupakan bentuk ransomware yang bertujuan untuk mencuri uang dari bisnis. Ini menjelaskan bagaimana penipuan menggunakan media sosial untuk memanipulasi transaksi. Para penipu sering menggunakan profil media sosial dan manajemen vertikal untuk memanipulasi situasi.
Selanjutnya yang ketiga ada types of vulnerabilities atau ways to contra service attack. Yang pertama ada DevOps Service, yaitu SCM adalah sebuah IC yang digunakan dalam layanan DevOps gratis atau shareware, termasuk teknologi seperti Docker, MySQL, MariaDB, dan DevOps populer. Layanan DevOps sering mahal karena waktu tanggapan yang lambat. Yang B ada Cloud Technologies, yaitu cloud adalah area baru bagi bisnis untuk secara efektif mengeksplorasi, memberikan potensi baru bagi pelanggan mereka. Sistem cloud sangat penting untuk manajemen web dan dapat membuat bisnis lebih efisien jika mereka dapat mengintegrasikan dengan infrastruktur cloud. Yang C ada IoT atau IoT adalah interkoneksi benda-benda fisik, listrik, dan lainnya yang terhubung ke jaringan, memungkinkan mereka untuk mengumpulkan data dan berkomunikasi satu sama lain. Ini terdiri dari 3 elemen utama, yaitu ada teknologi informasi atau IT, teknologi operasional atau OT, dan teknologi konsumen atau CP. IoT sangat penting untuk kolaborasi bisnis dan inovasi, tetapi juga menimbulkan risiko bagi organisasi dan pengguna. Kesimpulan, organisasi membutuhkan analisa data real-time untuk mengelola kontrol secara efektif. Solusi ini menyediakan informasi real-time dan analisis data real-time, memungkinkan karyawan untuk pindah ke tempat kerja tanpa perlu dipantau secara konstan. Organisasi juga harus memisahkan tenaga kerja mereka dan memastikan implementasi efektif dari strategi mereka. Hal ini terutama penting dalam industri transportasi dan logistik, di mana infrastruktur tradisional sudah usang dan menggantinya seperti sistem IP modern membutuhkan investasi dan pemeliharaan yang signifikan, dan konsumen semakin mencari layanan mobile baru dengan infrastruktur komunikasi yang dapat diandalkan. Sekian presentasi dari saya pada kesempatan kali ini. Semoga presentasi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk menambah nilai ujian akhir semester pada semester ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada penyalahan kata yang saya ucapkan pada dalam presentasi kali ini. Terima kasih.